Sejak awal umat manusia, kematian telah menjadi salah satu misteri terbesar. Apa yang sebenarnya terjadi ketika kita melewati batas yang memisahkan kehidupan dari yang tidak diketahui? Bagi banyak orang, kematian tampak seperti akhir. Namun, banyak tradisi, terutama tradisi Kristen, memandang momen ini sebagai awal dari perjalanan baru. Jiwa, esensi tak berwujud yang kita bawa, mengikuti jalur yang misterius dan menarik. Namun, perjalanan ini ke alam yang lebih tinggi menimbulkan pertanyaan utama. Kemana kita pergi? Ke neraka, ke surga, ke api penyucian, atau apakah jiwa hanya tidur menunggu akhir zaman? Ini adalah pertanyaan yang muncul dalam pikiran semua orang pada suatu saat, memunculkan refleksi mendalam dan seringkali ketidaknyamanan. Menurut pandangan Alkitab, kematian adalah konsekuensi langsung dari dosa. Ide ini berakar dari narasi kejatuhan Adam dan Hawa, di mana kematian diperkenalkan ke dunia melalui ketidakpatuhan. Sebelum itu, kematian bukanlah bagian dari rencana Tuhan yang asli untuk umat manusia. Seperti yang tertulis, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Di sini, kita melihat penjelasan yang melampaui yang biologis. Kematian bukan sekadar akhir dari tubuh fisik, tetapi merupakan hasil spiritual dari pemisahan kita dari Tuhan. Menarik untuk dipikirkan bahwa, menurut pandangan Kristen, kematian adalah sesuatu yang dikhususkan untuk kita hadapi akibat ketidakpatuhan kita. Tetapi, apakah ini berarti bahwa kematian memiliki kata terakhir? Atau ada sesuatu yang lebih besar di balik akhir yang tampak ini? Dalam kenyataan ini, kehidupan abadi dan keabadian jiwa muncul sebagai janji ilahi. Manusia diciptakan menurut gambar Tuhan, bukan hanya untuk hidup di dunia ini, tetapi untuk tinggal selamanya bersamanya. Berbagai ayat Alkitab seperti Yohanes 3:19 menegaskan bahwa Tuhan memberikan anaknya yang tunggal agar siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Keabadian jiwa adalah konsep yang kuat, mengangkat keberadaan kita melampaui yang fisik. Bahkan setelah kematian, jiwa terus hidup, menunggu pemenuhan janji ilahi. Itu disenumar death's perspektif insan. Bahjai yitsembawan sedeci yarverkutan. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan penting. Apa nasib jiwa yang benar? Apa yang terjadi pada mereka yang hidup sesuai dengan ketentuan ilahi? Alkitab meyakinkan kita bahwa jiwa orang benar ada di tangan Tuhan dan bebas dari siksaan. Ini berarti bahwa menjalani hidup yang benar adalah sepadan, karena pada akhirnya, orang benar akan menemukan istirahat di hadirat Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya panggilan untuk kehidupan ini, tetapi juga persiapan untuk kekekalan. Mereka yang mendedikasikan diri untuk melayani Tuhan menemukan kedamaian sejati dan jaminan bahwa setelah kematian, jiwa mereka akan berada di bawah perawatan Sang Pencipta. Bagaimana dengan api penyucian? Konsep yang sering disalahpahami ini disajikan sebagai keadaan pemurnian, di mana jiwa mengalami proses pembersihan sebelum masuk ke surga. Di sini, kita melihat belas kasihan Tuhan dalam tindakan, menawarkan kepada mereka yang, meskipun hidup secara adil, masih membawa kekurangan kecil, kesempatan terakhir untuk dipurnikan. Ini adalah tempat di mana jiwa dapat menerima bantuan melalui doa orang hidup, praktik kuno yang mengungkapkan hubungan antara mereka yang telah pergi dan mereka yang masih ada di sini. Doa untuk orang yang telah meninggal memiliki makna yang mendalam, menunjukkan bahwa kasih dan belas kasihan melampaui batasan kematian. Kebangkitan dan kehidupan abadi juga menjadi inti dari harapan Kristen ini. Kepercayaan pada kebangkitan orang mati adalah salah satu ajaran paling tua dan paling mendasar dari iman Kristen. Justru seperti Yesus Kristus dibangkitkan, Dia menjanjikan bahwa siapapun yang percaya kepadanya juga akan bangkit. Kematian, oleh karena itu, bukanlah akhir tetapi peralihan menuju kehidupan kekal. Janji ini memberikan kekuatan dan keberanian untuk menghadapi tantangan hidup. Mengetahui bahwa sama seperti Kristus mengalahkan kematian, kita juga akan mengalahkannya, memberikan kenyamanan yang besar. Kebangkitan adalah, oleh karena itu, puncak kemenangan atas kematian dosa dan kejahatan. Namun, kemenangan ini tidak otomatis. Tuhan adalah hakim tertinggi, dan Dia memutuskan nasib akhir jiwa. Setiap tindakan, setiap pilihan yang kita buat memiliki bobot dalam penghakiman akhir. Seperti yang tertulis dalam Wahyu 20:11, Aku melihat orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta, dan buku-buku dibuka. Penghakiman ini adalah kebenaran yang seharusnya memotivasi kita untuk hidup dengan bijaksana dan integritas, karena nasib abadi jiwa kita dipertaruhkan.
Surga, api penyucian, dan neraka adalah 3 kemungkinan tujuan. Dan pilihan mana yang akan kita pilih sepenuhnya tergantung pada bagaimana kita menjalani hidup kita dan pertobatan tulus dari dosa-dosa kita. Dengan demikian, hidup dengan benar bukan hanya pilihan moral, tetapi juga kebutuhan spiritual. Pesan ini mengingatkan kita tentang pentingnya hidup sesuai dengan ajaran Kristus dan berdoa untuk yang telah meninggal. Jiwa di api penyucian membutuhkan doa dari mereka yang masih hidup agar mereka dapat mencapai pemurnian yang diperlukan dan akhirnya masuk ke hadirat Tuhan. Praktik berdoa untuk yang telah pergi mencerminkan kasih Kristen dalam bentuk yang paling murni. Kasih yang melampaui kehidupan ini, terus peduli, memohon, dan menunggu penebusan jiwa yang sepenuhnya. Sebagai kesimpulan, kehidupan berlanjut setelah kematian. Bagi yang benar, ada janji kehidupan kekal bersama Tuhan. Bagi mereka yang masih memerlukan pemurnian, api penyucian adalah kesempatan untuk dipersiapkan bagi kemuliaan surga. Dan bagi mereka yang sepenuhnya tersesat dari cahaya Tuhan, neraka menjadi tujuan akhir. Namun pesan harapan tetap, setiap orang memiliki kesempatan untuk memilih jalan mereka. Tuhan menawarkan kepada masing-masing kita kesempatan untuk menemukan penebusan. Dalam Alkitab, kematian bukan sekadar konsekuensi biologis alami. Ia disajikan sebagai hasil langsung dari dosa. Dalam narasi Kejadian, di mana segalanya dimulai, kita menemukan kisah Adam dan Hawa yang hidup dalam harmoni sempurna dengan Tuhan di Taman Eden. Rencana asli Sang Pencipta untuk umat manusia adalah kehidupan kekal, hidup yang penuh, tanpa rasa sakit, penderitaan, atau kematian. Namun dengan tindakan ketidakpatuhan, makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, kematian memasuki dunia. Saat itulah persekutuan antara Tuhan dan manusia terputus, dan kematian menjadi nasib tak terhindarkan bagi seluruh ciptaan. Menurut Alkitab, kematian tidak pernah menjadi bagian dari rencana Tuhan untuk umat manusia. Hasrat Tuhan adalah agar manusia hidup selamanya dalam hadirat-Nya, menikmati kehidupan yang penuh. Namun, dosa, sebagai tindakan pemberontakan terhadap tatanan ilahi, membawa konsekuensi yang tak terhindarkan. Karena upah dosa adalah kematian. Menghakian. Ayat ini jelas menggambarkan bahwa dosa tidak hanya menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi juga menghancurkan tujuan awal dari keberadaan yang suci dan kekal. Dengan memilih untuk tidak taat kepada Tuhan, Adam dan Hawa membuka pintu menuju kematian fisik dan spiritual, membuat diri mereka rentan terhadap penderitaan, penyakit, dan pemisahan abadi dari hadirat Tuhan. Di sini, kematian lebih dari sekadar akhir tubuh. Itu adalah pemisahan total antara manusia dan penciptanya. Pemisahan ini tidak terbatas pada Adam dan Hawa saja. Dosa orang tua kita yang pertama yang dikenal sebagai dosa asal menjangkau seluruh umat manusia. Sejak saat itu, setiap manusia lahir dengan cap dosa tersebut yang menghukum kita pada kematian fisik. Namun, aspek yang paling tragis dari warisan ini adalah kematian spiritual yang mencerminkan jarak dari Tuhan. Kematian spiritual adalah pada dasarnya ketidakmampuan untuk mengalami kehidupan yang penuh sebagaimana yang Tuhan inginkan, karena dosa menciptakan jurang antara umat manusia dan yang ilahi. Seringkali, orang bertanya mengapa dunia begitu penuh dengan rasa sakit, kematian, dan ketidakadilan, dan jawaban Alkitabiah jelas, semua ini adalah buah dari dosa. Dengan menjauh dari Tuhan, sumber kehidupan, kita mendekati kematian, baik tubuh maupun jiwa. Melihat kisah Adam dan Hawa, kita dapat melihat bagaimana keputusan satu orang membawa kematian bagi semua. Namun, narasi ini bukan hanya cerita kuno dari peristiwa yang jauh. Ia memiliki relevansi langsung bagi setiap orang yang hidup hari ini. Setiap dari kita dengan cara tertentu menghadapi dampak dosa dalam hidup kita. Betapa seringnya kesombongan, keserakahan, atau ketidaktaatan membawa kita untuk membuat pilihan yang menyebabkan rasa sakit dan penderitaan. Dosa dapat dipahami sebagai sikap atau tindakan apapun yang menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Dan seperti Adam dan Hawa, kita semua memiliki kecenderungan untuk memilih jalan kita sendiri, seringkali mengabaikan suara Tuhan dalam hati kita. Ketika kita menyimpang dari cahaya Tuhan, kita bergerak menuju kegelapan kematian. Namun penting untuk memahami bahwa kematian fisik bukanlah hukuman akhir. Konsep kematian spiritual, yaitu pemisahan abadi dari Tuhan, bahkan lebih signifikan. Kematian spiritual adalah takdir jiwa yang sepenuhnya menarik diri dari hadirat Tuhan akibat dosa yang tidak bertobat. Neraka yang digambarkan dalam Alkitab sebagai tempat penderitaan abadi mencerminkan keadaan kematian spiritual yang paling dalam.
Dalam pengertian ini, kematian spiritual adalah nasib yang jauh lebih menakutkan daripada kematian fisik. Sementara tubuh mungkin binasa, jiwa memiliki tujuan abadi. Dengan jelas ia menyatakan bahwa takdir akhir jiwa dan seseorang yang berkaitan dengan mengikuti janji atau tidak. Ini menimbulkan pertanyaan bagaimana kita dapat menghindari kematian spiritual. Kabar baiknya adalah bahwa Tuhan dalam belas kasih-Nya yang tak terbatas memberikan solusi untuk dilema ini. Meskipun dosa membawa kematian ke dunia, cinta Tuhan membawa jalan keluar. Yesus Kristus, Anak Tuhan, datang ke dunia khusus untuk membayar harga dosa dan memulihkan persekutuan antara manusia dan Tuhan. Melalui kematian dan kebangkitan-Nya, Kristus mengatasi kuasa kematian, menawarkan kita kesempatan untuk penebusan. Sebab Tuhan sangat mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percayanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 13. Ayat ini salah satu yang paling terkenal dalam Alkitab, merangkum janji Tuhan. Kematian tidak harus menjadi akhir, karena Kristus mengalahkan kuasa dosa. Kristus sebagai Adam yang baru membalikkan efek dosa asal. Sementara Adam yang pertama membawa kematian ke dunia, Yesus membawa kehidupan yang kekal. Namun, kehidupan kekal ini tidak diberikan secara otomatis kepada semua orang. Itu tergantung pada pilihan pribadi. Setiap orang dipanggil untuk menerima pengorbanan Yesus, bertobat dari dosa-dosanya, dan menjalani hidup yang taat kepada Tuhan. Pertobatan adalah kunci keselamatan, karena melalui pertobatan, jurang yang diciptakan oleh dosa ditutup, dan jiwa dapat kembali bersekutu dengan Tuhan. Proses penebusan melibatkan pengakuan kesalahan kita, mencari pengampunan ilahi, dan berkomitmen untuk menjalani hidup yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Tuhan. Salah satu contoh terbesar dalam Alkitab tentang penebusan adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Dalam cerita ini, pemuda tersebut memutuskan untuk meninggalkan rumah ayahnya dan mengikuti jalannya sendiri, menghabiskan warisannya dengan sembrono. Ketika ia kehilangan segalanya, ia menyadari kesalahan jalannya dan memutuskan untuk pulang, berharap untuk diperlakukan sebagai seorang pelayan. Namun, ayahnya menyambutnya dengan tangan terbuka, menunjukkan cinta dan belas kasih. Perumpamaan ini menggambarkan hubungan antara Tuhan dan manusia. Bahkan ketika kita menyimpang dan memilih dosa, Tuhan selalu bersedia untuk mengampuni dan memulihkan kita, selama kita kembali kepadanya dengan hati yang bertobat. Memahami bahwa kematian adalah konsekuensi langsung dari dosa, memberi kita perspektif baru tentang kehidupan dan pilihan kita. Orang sering melihat dosa sebagai hal yang sepele, tanpa mempertimbangkan konsekuensi eternalnya. Namun dengan memahami bahwa dosa mempengaruhi tidak hanya kehidupan fisik kita, tetapi juga jiwa kita, kita diarahkan untuk merenungkan lebih dalam tentang bagaimana kita hidup. Setiap pilihan yang kita buat, setiap sikap yang kita ambil, baik mendekatkan kita kepada Tuhan maupun menjauhkan kita darinya. Dan seperti yang kita tahu, menjauh dari Tuhan mengarah pada kematian, sementara ketaatan kepadanya membawa kepada kehidupan. Realitas ini mengharuskan setiap orang Kristen untuk bertanggung jawab. Kita tahu bahwa dosa memiliki kekuatan untuk memisahkan kita dari Tuhan dan oleh karena itu menghukum kita pada kematian spiritual. Namun, kita juga tahu bahwa Yesus Kristus menawarkan kita kesempatan baru untuk hidup. Ini berarti bahwa, meskipun kita semua ditakdirkan untuk mengalami kematian fisik, kita memiliki harapan bahwa, dalam Kristus, kita dapat menghindari kematian spiritual. Kebangkitan Yesus adalah bukti hidup bahwa kematian tidak memiliki kata akhir. Dia mengalahkan kematian agar kita juga bisa mengatasinya. Pertanyaan tentang keabadian jiwa adalah tema yang melintasi generasi, agama, dan budaya. Namun, dalam iman Kristen, jawabannya langsung terkait dengan janji kehidupan kekal. Alkitab menegaskan bahwa Tuhan menciptakan umat manusia untuk menjadi abadi, untuk hidup selamanya di hadapannya. Rencana awal tidak mencakup kematian, tetapi persekutuan abadi antara Sang Pencipta dan makhluknya. Namun dengan jatuhnya Adam dan Hawa, dosa memasuki dunia, dan bersamanya kematian fisik. Namun tujuan Tuhan untuk jiwa manusia tetap kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Gagasan bahwa jiwa terus hidup setelah kematian adalah keyakinan pusat dalam Kristen. Dalam berbagai ayat Alkitab, kita menemukan jaminan bahwa jiwa tidak lenyap dengan berakhirnya tubuh, tetapi memasuki keadaan eksistensi abadi. Jiwa adalah abadi, dan setelah kematian, ia menuju tujuan abadi yang ditentukan oleh kehidupan yang dijalani seseorang.
Namun, keabadian ini bukan sekadar kelanjutan dari kehidupan duniawi, melainkan janji kehidupan yang mulia, bebas dari batasan dan penderitaan yang kita alami di dunia ini. Dalam Yohanes 11:25, Yesus menyatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku akan hidup meskipun ia mati, dan siapapun yang hidup dengan percaya kepadaku tidak akan pernah mati." Ayat ini merangkum janji Kristen bahwa kematian tidak memiliki kata akhir bagi mereka yang beriman. Oleh karena itu, kehidupan kekal bukan sekadar perpanjangan dari kehidupan yang kita ketahui di sini. Itu digambarkan sebagai keadaan persekutuan sempurna dengan Tuhan, di mana tidak akan ada lagi rasa sakit, kesedihan, atau kematian. Bayangkan tempat di mana setiap air mata dihapus, di mana penderitaan tidak lagi ada, dan di mana jiwa berada dalam kedamaian di hadirat Tuhan yang kekal. Ini adalah janji yang diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Kehidupan kekal tidak dicapai melalui prestasi manusia, tetapi merupakan hadiah gratis dari Tuhan bagi mereka yang percaya kepada Anak-Nya dan menerima pengorbanan yang dilakukan di kayu salib. Ini adalah imbalan tertinggi untuk kehidupan iman dan ketaatan. Sekarang, Anda mungkin bertanya, bagaimana seseorang dapat mempersiapkan diri untuk kehidupan kekal ini? Jawabannya terletak pada iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Orang Kristen dipanggil untuk menjalani kehidupan duniawi mereka dengan pandangan tertuju ke surga, mengetahui bahwa kehidupan ini bersifat sementara, tetapi ada kekekalan yang menunggu kita. Ketika Yesus berkata, "Di rumah Bapa-Ku ada banyak tempat tinggal," Yohanes 12:2, dia meyakinkan para pengikutnya bahwa ada tempat yang disiapkan untuk mereka, tujuan abadi yang melampaui harapan duniawi. Bagi mereka yang percaya kepada Tuhan, janji kehidupan kekal membawa kedamaian yang melampaui keadaan duniawi. Poin penting untuk dipahami adalah bahwa kehidupan kekal bukanlah sesuatu yang dimulai hanya ketika kita mati. Menurut kitab suci, kehidupan kekal dimulai di sini dan sekarang dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita telah memulai perjalanan menuju kekekalan ini. Transformasi yang terjadi dalam roh kita, kelahiran spiritual yang Yesus dalam Yohanes 3, sudah menjadi pencicipan kehidupan kekal ini. Roh Kudus tinggal di dalam kita, memungkinkan kita untuk hidup dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai abadi dari kerajaan Tuhan. Aspek menarik lainnya dari kehidupan kekal adalah bahwa itu tidak terbatas pada keberadaan pasif di surga yang jauh. Dalam Wahyu, kita menemukan deskripsi tentang langit baru dan bumi baru, tempat yang diperbarui di mana orang-orang yang setia akan tinggal. Alkitab menggambarkan ciptaan baru di mana Tuhan akan tinggal di tengah-tengah umat-Nya, dan akan ada persekutuan penuh antara Sang Pencipta dan makhluk-Nya. Oleh karena itu, kehidupan kekal bersifat aktif, dinamis, sebuah waktu penuh sukacita, ibadah, dan pemenuhan tujuan ilahi. Ini membawa kita untuk merenungkan, apa hidup hari ini dengan memikirkan kekekalan. Keabadian jiwa juga membawa tanggung jawab untuk hidup dengan integritas dan kebenaran. Setiap pilihan yang kita buat dalam kehidupan ini memiliki konsekuensi abadi. Keabadian tidak berarti bahwa semua jiwa akan memiliki tujuan yang sama. Alkitab mengajarkan bahwa ada penghakiman dan bahwa takdir akhir jiwa tergantung pada bagaimana kita hidup dan hubungan kita dengan Tuhan. Mereka yang menolak Tuhan dan hidup dalam dosa menghadapi pemisahan abadi darinya. Tetapi mereka yang mencarinya dan mengikuti perintah-Nya memiliki janji kehidupan kekal. Yesus memanggil kita untuk hidup dalam kebenaran, mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini akan bergetar ke dalam kekekalan. Cara praktis untuk menerapkan kebenaran ini adalah dalam bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari. Jika kita tahu bahwa hidup ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar, bagaimana hal itu mempengaruhi pilihan kita? Apakah kita hidup dengan cara yang mempersiapkan kita untuk kekekalan? Seorang Kristen yang hidup dengan memikirkan kekekalan memprioritaskan apa yang benar-benar penting. Hubungan mereka dengan Tuhan, pelayanan kepada sesama, dan pencarian pertumbuhan rohani. Tindakan kecil kebaikan, momen doa yang tulus, dan pencarian kesucian yang konsisten adalah cara untuk mengembangkan kehidupan kekal ini di sini dan sekarang. Contoh kuat lainnya ditemukan dalam kehidupan para martir Kristen. Sepanjang sejarah, pria dan wanita beriman rela mengorbankan hidup duniawi mereka karena mereka yakin akan hidup kekal. Bagi mereka, kematian fisik hanya langkah menuju kehidupan sejati.
Orang-orang seperti Rasul Paulus yang menyatakan sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 mencerminkan bagaimana kepastian hidup kekal mengubah perspektif kita tentang kehidupan saat ini. Ketika kita merenungkan nasib orang-orang yang benar, menjadi jelas, damai dan istirahat yang dijanjikan Tuhan. Alkitab meyakinkan kita bahwa jiwa orang-orang benar ada di tangan Tuhan, terlindung dari segala siksaan atau penderitaan. Ini memberikan ketenangan yang mendalam, mengetahui bahwa kesetiaan kepada Tuhan membawa imbalan kekal. Melayani Tuhan dalam hidup bukan hanya kewajiban, tetapi juga hak istimewa yang mengubah takdir kekal kita. Hadiah bagi orang-orang benar adalah hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, di mana tidak akan ada lagi air mata, rasa sakit, atau kesedihan. Bayangkan kenyamanan mengetahui bahwa setelah semua pertempuran dan kesulitan hidup ini, ada tempat istirahat di dalam Tuhan bagi mereka yang melayani Dia dengan setia. Mazmur 19:11 memberitahu kita, berharga di mata Tuhan adalah kematian orang-orang kudus-Nya. Ini menunjukkan bahwa kematian bagi orang yang benar bukanlah akhir, tetapi awal dari tahap baru di samping Tuhan. Melayani Tuhan mengarah kita ke tujuan damai itu. Namun apa artinya? Dalam praktiknya, menjadi orang yang benar dan melayani Tuhan. Menjadi benar bukan hanya tentang mengikuti aturan atau ritual keagamaan, itu adalah tentang hidup dengan hati yang terarah kepada Tuhan. Ini adalah hidup yang tulus, rendah hati, dan melayani, di mana iman disertai dengan perbuatan baik. Seperti yang diajarkan Yesus, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mereka yang mengabdikan hidup mereka untuk melakukan kehendak Tuhan, dengan cinta dan kasih sayang terhadap orang lain, menanam benih yang akan membawa mereka ke kekekalan di hadapannya. Untuk memahami lebih dalam pentingnya melayani Tuhan, cukup perhatikan contoh orang-orang yang hidup dengan tujuan itu. Pria dan wanita yang, di tengah ujian yang paling menantang, memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Pikirkan tentang Daniel, yang terus melayani Tuhan meskipun dia dilemparkan ke dalam gua singa karena imannya. Atau Ayub, yang, setelah kehilangan segalanya, masih memuji Tuhan. Nasib jiwa-jiwa ini bukanlah siksaan, tetapi kemuliaan. Dan demikianlah bagi semua yang memilih untuk melayani Tuhan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Di dunia modern, melayani Tuhan mungkin tampak menantang, tetapi ada banyak cara untuk hidup baginya. Membantu mereka yang membutuhkan, mempraktikkan pengampunan, membagikan firman kepada orang lain, dan, yang terpenting, menjaga hidup dalam doa dan syukur. Melayani Tuhan adalah keputusan harian, sebuah tindakan iman yang terus-menerus yang membentuk tidak hanya takdir akhir kita, tetapi juga bagaimana kita hidup di sini dan sekarang. Ketika kita mendedikasikan diri untuk hidup sesuai dengan prinsip Tuhan, kita mengalami kedamaian batin yang datang dari mengetahui bahwa kita berada di jalur yang benar. Ini tidak berarti kita tidak akan menghadapi kesulitan, tetapi kita tahu kita tidak sendirian. Kehadiran Tuhan menyertai kita, dan janjinya menopang kita. Hidup orang-orang benar ditandai oleh momen-momen pengatasan dan pertumbuhan spiritual, saat iman disucikan seperti emas dalam api. Petrus 1:7. Setiap ujian yang kita hadapi adalah kesempatan untuk melayani Tuhan dengan lebih semangat dan pengabdian. Lebih jauh, kebenaran tidak hanya ditemukan dalam apa yang kita lakukan secara eksternal, tetapi juga dalam keadaan hati kita. Yesus memperingatkan kita tentang hipokrisi para Farisi, yang mengikuti hukum tetapi memiliki hati yang jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, melayani Tuhan jauh melampaui penampilan. Ini adalah penyerahan yang tulus, di mana kita berusaha untuk menghormati Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Dan saat kita hidup dengan cara ini, takdir kekal kita terjamin. Hadiah bukan hanya kehidupan kekal, tapi sukacita berada dalam persekutuan penuh dengan Pencipta. Jiwa yang benar menemukan istirahat di dalam Tuhan, dan itulah takdir yang seharusnya kita inginkan semua. Salah satu aspek yang paling menenangkan dari janji ini adalah mengetahui bahwa jiwa orang-orang benar bebas dari penderitaan atau siksaan apapun. Sementara di sini, di bumi, kita menghadapi rasa sakit, kehilangan, dan tantangan, surga digambarkan sebagai tempat di mana Tuhan akan menghapus setiap air mata dari mata mereka. Wahyu 1. Ayat ini adalah pengingat yang kuat bahwa keadilan Tuhan tidak gagal. Mereka yang hidup menurut ajarannya, bahkan dalam keadaan yang paling sulit, akan mengalami kedamaian abadi. Oleh karena itu, melayani Tuhan bukan hanya pilihan untuk kehidupan ini, tetapi juga persiapan untuk kehidupan yang akan datang.
Poin penting lainnya adalah bahwa melayani Tuhan tidak hanya mengubah takdir kita, tetapi juga berdampak pada orang-orang di sekitar kita. Ketika kita hidup dengan hati yang terarah kepada Tuhan, hidup kita menjadi kesaksian iman bagi orang lain. Tindakan kita berbicara lebih keras daripada kata-kata kita, dan seringkali dengan melayani Tuhan dengan integritas, kita menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan kematian, kita harus hidup sesuai dengan pemahaman ini. Apakah kamu sudah mempertimbangkan bagaimana hidupmu bisa berubah jika kamu mulai hidup dengan tujuan melayani Tuhan dalam segala yang kamu lakukan? Dan, lebih jauh lagi, seberapa besar doa-doamu dapat berdampak tidak hanya pada hidupmu sendiri, tetapi juga pada kehidupan mereka yang telah meninggal. Waktunya adalah sekarang. Jangan tunggu lagi untuk mengambil langkah dalam perjalanan spiritualmu. Tuhan menawarkan kasih karunia-Nya kepada semua yang mencarinya dengan hati terbuka. Jika ada sesuatu yang dapat kamu lakukan hari ini untuk memperkuat imanmu, untuk melayani lebih penuh, atau untuk berdoa bagi seseorang yang telah meninggal, lakukanlah. Ini adalah langkah pertama menuju memastikan bahwa suatu hari nanti, jiwamu juga akan menang ketenangan di hadapan Tuhan.